Assalamualaikum, hai semua. Hari ini aku mau masak soto Betawi. Soto Betawi ini punya cita rasa yang enak pastinya ya, gurih dan juga creamy. Jadi buat teman-teman yang mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus videonya ya sampai selesai. Untuk bumbu soto Betawi, ini aku udah siapin bumbu rempahnya ya. Ada 1 buah bunga lawang. Kemudian yang selanjutnya ada 1 batang kayu manis, 2 butir kemiri yang udah aku geprek, kemudian yang selanjutnya ada 1/4 sendok teh jinten, dan yang terakhir 3 buah kapulaga. Untuk bumbu lainnya ada 5 lembar daun jeruk, kemudian yang selanjutnya ada 3 lembar daun salam, 2 batang serai, ini aku udah geprek juga ya teman-teman, ada 6 siung bawang putih, kemudian 1 cm jahe, kunyit, dan juga lengkuas, dan yang terakhir ada 7 siung bawang merah. Untuk bahan yang selanjutnya ada 250 gram, ini aku pakai tetelan sapi ya teman-teman. Kalau misalkan kalian mau pakai bagian daging atau misalnya mau dicampur sama jeroan juga bisa banget ya. Untuk tetelannya ini mau aku potong kecil-kecil ya, karena hari ini aku masaknya itu nggak akan pakai presto. Jadi nanti ngebantu juga ya teman-teman buat bikin dagingnya ini cepat empuk. Kalau misalkan mau lebih praktis, kalian bisa pakai presto ya. Karena untuk cara masaknya nanti sama aja, cuman mungkin waktu masaknya aja ya yang berbeda. Kalau misalkan udah selesai, kita simpan lagi di wadah, kemudian kita sisihkan ya. Nah sekarang kita lanjut buat sangrai bumbu rempahnya. Kita masukin aja ke wajan yang udah panas, kemudian kita aduk-aduk ya, dan sangrai sampai aroma rempahnya itu keluar. Ini bumbu rempahnya udah mulai wangi ya teman-teman. Kalian juga bisa lihat dari kemirinya udah berubah warna, sedikit ada kecoklatan. Kalau misalkan udah seperti ini, kita langsung angkat aja ya, kemudian kita sisihkan. Terus aku juga sangrai ya untuk bawang, jahe, kunyit, dan juga lengkuasnya, supaya nanti bumbunya itu lebih wangi dan pastinya aromanya itu lebih keluar dengan maksimal. Terakhir aku mau tambahkan cabai merah keriting. Aku pakainya sengaja ya, cuman 1 buat nambah cita rasa aja, supaya nanti kuahnya itu nggak terlalu pedas dan anak aku juga bisa ikut makan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan kalian masak untuk orang dewasa semua, bisa ditambahin lagi aja ya untuk cabai merah keritingnya. Kira-kira untuk 250 gram daging atau tetelan itu sekitar 4-5 buah ya. Semua bumbu yang udah kita sangrai tadi itu kita haluskan ya teman-teman sampai benar-benar halus, kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita lanjut buat tumis bumbu halusnya. Ini aku udah panasin 1 sendok makan minyak goreng, kemudian kita langsung tuangkan aja untuk bumbu halusnya. Aduk-aduk dan tumis bumbunya sampai wangi dan juga matang ya. Nah ini dia ya teman-teman, bumbunya udah mulai mateng, minyaknya juga udah keluar. Kemudian yang selanjutnya kita masukin aja daun salam, terus juga daun jeruk. Ini kita sobek-sobek aja ya daun jeruknya, biar aromanya itu lebih keluar. Masukin juga kayu manis dan bunga lawangnya. Kemudian yang terakhir, serai yang udah digeprek tadi kita pisah-pisahin kayak gini ya. Terus kita tumis lagi sampai aroma rempahnya keluar dan bumbunya benar-benar matang. Kalau bumbunya udah matang seperti ini, langsung aja ya aku masukin tetelan sapinya. Nah biar nanti tetelannya nggak hambar, seperti biasa ya teman-teman, aku kasih seasoning di awal. Minimal kita kasih garam terlebih dahulu. Ini aku pakai setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk dan tumis tetelannya sampai berubah warna. Kita aduk-aduk terus supaya semua bumbu dan rempahnya itu meresap. Kalau udah seperti ini, aku tambahkan air sebanyak 700 ml. Kalau misalkan airnya udah mendidih seperti ini aku mau tambahkan garam lagi sebanyak 1 sendok teh, biar nanti tetelannya itu nggak hambar ya teman-teman. Kemudian kita tutup aja dan masak kurang lebih 1 jam dengan api yang kecil. Kalau misalkan teman-teman pakai presto, apinya api sedang juga boleh banget ya, kurang lebih masaknya selama 45 menit. Nah sambil nunggu, ini aku mau siapkan bahan pelengkap lainnya. Ini
ini aku pakai 1 buah kentang. Kentangnya ini mau aku potong dadu aja. Seperti ini ya, kita potong-potong sampai selesai. Kalau udah, kita langsung goreng aja kentangnya di minyak yang udah panas. Sambil terus diaduk-aduk sampai kentangnya ini berkulit dan sedikit kecoklatan. Nah, ini cukup ya teman-teman, kentangnya udah mulai mateng. Kita langsung angkat aja kentangnya. Kurang lebih seperti ini ya. Kita angkat semuanya, kemudian kita sisihkan. Kemudian untuk bahan pelengkap lainnya, di sini aku ada daun bawang dan juga 1 buah tomat. Untuk daun bawangnya ini mau aku iris tipis aja ya, seperti ini, atau sesuai selera ya teman-teman. Kita potong-potong aja daun bawangnya sampai selesai. Nah, ini untuk tomatnya udah aku buang bijinya ya, kemudian mau aku iris seperti ini atau sesuai selera juga ya. Kita potong semuanya, kemudian kita sisihkan. Ini tetelannya udah 1 jam aku masak, udah empuk juga ya teman-teman tetelannya. Kemudian karena tadi kita udah tambahkan garam di awal, ini aku tes rasa dulu ya sebelum kita tambahkan seasoning lainnya. Baru setelah itu aku tambahkan lagi 1 sendok teh garam. Jadi untuk garamnya ini aku pakai 2,5 sendok teh ya teman-teman semuanya. Kemudian 2 sendok teh kaldu jamur, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan yang terakhir 1 sendok teh gula pasir. Ini kita aduk-aduk aja sampai seasoning yang kita masukkan tadi itu larut dan tercampur dengan merata. Baru setelah itu aku tambahkan susu cair kurang lebih 300 ml. Ini aku sengaja ya pakai susu cair biar lebih sehat aja, karena kan buat anak juga. Tapi kalau misalkan kalian gak ada, bisa diganti dengan santan juga ya 300 ml, atau kalau misalkan mau pakai yang instan, cukup 1 bungkus yang kecil yang ukuran 65 ml. Ini kita terus aduk-aduk sampai nanti airnya itu mendidih lagi. Kalau misalkan airnya udah mendidih, ini aku mau tambahkan daun bawang ya yang tadi udah kita iris-iris. Biar tambah wangi dan tambah sedap lagi, ini aku juga tambahkan bawang goreng. Tuh lihat teman-teman, kuah sotonya ini udah menggoda banget. Kalau soal wangi, beneran wangi banget ya. Karena kan tadi kita udah sangrai terlebih dahulu untuk bumbu-bumbunya. Terus jangan lupa juga koreksi rasa lagi ya, buat memastikan aja kalau misalkan rasanya kurang, kalian boleh tambahkan seasoning lagi sesuai selera. Tapi kalau misalkan rasanya udah pas, berarti soto betawinya udah siap kita sajikan. Nah, ini dia soto betawinya udah selesai aku buat. Beneran rasanya enak banget, sampai orang rumah juga berkali-kali nambah. Rasanya tuh gurih, seger dari potongan tomatnya. Kalau misalkan kalian mau lebih segar, bisa ditambahkan pakai jeruk nipis, kemudian creamy dari susunya. Pokoknya beneran enak. Oke semuanya, aku kira sekian dulu aja video aku kali ini. Semoga kalian suka sama video aku ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga dan jadi inspirasi teman-teman semua di rumah. Kemudian jangan lupa ya teman-teman, bantu dukung channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya dan bantu share video ini ke sosial media kalian masing-masing. Terima kasih ya udah mampir dan tonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.